Ketemu lagi siang hari ini sama saya Denny di acara Zoom ya, di mana kita akan membahas tentang pupuk hayati HE dari KKI Group ya. Dan sebelum kita nanti langsung masuk ke topik pembahasan kita di siang hari ini, yuk boleh Bapak Ibu, yuk sambil mungkin saya kasih waktu kurang lebih 30 detik atau 1 menit, silahkan Anda untuk bisa sharekan kembali linknya ya. Oke, silakan. Mungkin siapa tahu ada beberapa saudara, rekan, teman-teman Anda yang mereka juga memiliki lahan pertanian, ya, punya pekarangan, ya, yang tentunya hari ini, siang hari ini akan banyak sekali edukasi, ya, ilmu yang bermanfaat untuk Anda, ya, jika Anda mengikuti Zoom di siang hari ini. Silakan dibantu lagi untuk di-sharekan kembali linknya, ya. Oke, dan coba mungkin Bapak Ibu semua juga boleh dibantu untuk di chat dengan siapa, dari mana, boleh. Yuk, saya sambil lihat dulu nih di kolom chatnya sudah hadir bersama kita dari mana. Ini kameranya bingung saya nih. Kalau ke chat berarti sebelah sini ya kameranya ya. Oke. Oke, dari mana nih? Ada dari Pekanbaru ya, ada Pekanbaru, ada dari mana lagi nih? Ada dari Gorontalo. Ada dari mana lagi? Payakumbuh ya, Ibu Mirawati. Oke, ada dari Solo. Oke, dari mana lagi? Ada Ibu Juliana Marpaung. Oke, ya dari oke, ini Siantar ya. Apa kabar Bu Juliana? Ya, beliau tuh on cam itu sendirian ya. Oke, yang lainnya boleh yuk di on cam yuk. Yang on cam nanti kita akan undi ya, dapat hadiah nanti kita ya. Yang nggak on cam kita nggak akan kasih hadiahnya. Oke, yuk semuanya on cam. Oke, siapa tuh Bapak Ibu yang beruntung nanti dapat hadiah dari kita ya. Dari Jambi hadir Ibu Liliwati, dari Jambi juga Ibu Pariwati. Ya, oke, yuk dari mana aja nih yang sudah hadir ya siang hari ini, sambil nanti Bapak Ibu waktu berbuka masih lama ya, jadi jangan dulu tergoda dengan makanan-makanan ya, masih butuh waktu lama untuk Anda bisa berbuka puasa di hari ini ya. Tidak terasa juga ya, ngomong-ngomong masalah berpuasa, kita udah masuk ke hari 27. Ya kan? Betul ya, Pak Hendra? Sudah hari ke-27 ya. Sebentar lagi kita akan merayakan Idul Fitri ya, dan mudah-mudahan ya kita semua diberikan kesehatan, kelancaran sampai nanti di hari kemenangan ya. Oke, Pak Hendra mau di kemana? Saya mudik ke Oh, Semarang. Semarang Iya. tuh kan. Yang orang Semarang mungkin boleh nanti bisa kopdar dengan Pak Hendra nanti Kopdar. ya di Semarang. Oke, ada Pak Suhandi udah muncul kameranya. Pak Linson ya, Pak Ragam Tambang ini mungkin Pak ini kali ya ini ya. Namanya berubah menjadi Ragam Tambang, ini apa ini? Ya kan? Eh dari Gorontalo ini ya. Oke, baik. Bapak Ibu, ya langsung saja ya, tentunya kita siang hari ini akan membahas tentang topik yang luar biasa ya. Seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah terima flyernya, di mana kita akan membahas tentang topik sehatkan tanahnya, ya kan, hemat pupuknya, dan tentunya mantapkan hasilnya ya. Karena itu adalah sesuatu yang tentunya diharapkan oleh para petani dimanapun ya, baik petani apapun ya, baik petani mungkin yang saat ini saya nggak tahu ya sekarang lagi panen apa ya, apakah padi ya, atau mungkin ada lagi panen jagung ya kan, atau mungkin lagi panen sawit ya, atau mungkin lagi panen cabai rawit gitu kan, kacang panjang, durian ya kan. Wah ya, yang pasti Bapak Ibu jangan lupa gunakan pupuk hayati cair dari KKI ya. Oke, WP Pesel, Pesel itu mana? Oh, pesisir selatan kali ya Pesel itu ya. WP Mojokerto hadir. Nah, iya saya lupa juga ya. Silakan yang mempromosikan WP juga monggo. Ya, Bapak Ibu silakan promosikan WP-nya juga. Ya, siapa tahu nanti ada yang butuh pupuk ya pada saat Keke sedang libur lebaran ya, saya nanti akan informasikan juga libur lebarannya di tanggal berapa dan masuk kembali tanggal berapa. Ya, dan mungkin Bapak Ibu tolong pastikan dicek kembali stok barangnya Bapak Ibu semua. Ya, jangan sampai nanti waktu libur lebaran kekurangan stok barang, kekurangan pupuk, wah repot. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu semua, ya sudah bergabung bersama kita sekarang udah berapa banyak ini yang sudah hadir, yang sudah bergabung, kita sudah hampir berapa nih? Udah hampir 600 orang ya yang bergabung ya. Oke, silakan boleh di-sharekan kembali linknya ya. Saya lagi mau coba tanam jagung, caranya mau pakai pupuk kayak timunin, mohon petunjuk persiapan. Siap. Ibu Juliana ya, nanti kita akan bahas ya dengan narasumber yang tentunya beliau yang akan memberikan informasi yang luar biasa di siang hari. Ya, oke.
Baik, langsung saja Bapak Ibu sudah hadir bersama saya. Ada Bapak Hendra, ya, Iya, Bapak Hendra, halo. dan beliau nanti yang akan membahas tentang topik yang luar biasa di siang hari ini, Bapak Hmm, Hendrawan Dia Saputra SP, iya, ya. betul. Dan ini Bapak Ibu juga tentunya sudah kenal dengan beliau, ya. Beliau tadi juga sudah menyampaikan ya dia akan mudik ke Semarang, berarti aslinya orang Semarang, ya Asli kan? orang Apa Semarang. kabar Pak Hendra? Baik Pak Denny, Sehat ya? Alhamdulillah sedikit sehat. Alhamdulillah. Sedikit sehat. Loh, kok Sedikit, sedikit sehat? iya, sedikit saja sehat. Sedikit sehat, sedikit tidak sehat. Jangan gitu dong Iya, ya. Ini sampingnya ada pupuk, boleh biar sehat. Ya. oke nanti pas berbuka. Oke, Pak Hendra, hari ini kita Ya, akan bahas tentang satu topik yang menarik ya. ya, betul. Sehatkan tanahnya, hemat pupuknya, Pupuknya dan tentunya mantap mantapkan hasilnya. hasilnya, ya kan? Hmm, Karena kita tahu Pak Hendra ya bahwa saja banyak sekali orang-orang mungkin yang di luaran sana yang masih belum begitu memahami, ya, ya. Contoh kayak tadi Bu Juliana juga beliau masih bingung nanti mau bagaimana menanam cara jagung begitu. memaksimalkan Hmm, betul untuk penanaman jagung, penggunaan ya, pupuknya seperti apa, ya. Nah, mungkin sebelum masuk ke materi ya Pak Hendra, oke. sebetulnya kalau kita Hmm, berbicara masalah pupuk hayati, ya, ya, emang apa sih yang membedakan antara pupuk hayati dengan pupuk kimia di luar sana? Boleh nggak sedikit aja? oke. Yang pertama secara bahan komposisi, bahan dasarnya udah jelas beda. Mhm, Kalau pupuk kimia itu menggunakan kimia sintetis, mhm, bisa berupa hasil tambang atau hasil eh, perubahan zat-zat kimia begitu mhm. ya. Kalau pupuk hayati ini murni dari mikroba, Pak Tim. Oke, Dari ya makhluk hidup ya isinya. yes. Tanpa ada Begitu. bahan kimia ya. Tanpa ada bahan kimia. Nah, sedangkan yang namanya bahan kimia tentunya akan sangat-sangat merusak gitu kan, atau mungkin ada Ya, istilah ketergantungan nantinya. ketergantungan. Betul Betul ya. sekali, ya. Oke, baik Pak Hendra, langsung saja. Silakan ya, Pak Hendra akan Oke, memberikan satu materi yang luar biasa. ya. Yuk, silakan Bapak Ibu sambil berikan emot-emotnya, ya api-apinya, ya biar lebih semangat lagi kita siang hari ini untuk khususnya Pak Hendra yang akan membawakan materi. Silakan Pak Hendra. Ya, baik. Terima kasih, Pak Denny. Oke, Bapak Ibu semua, selamat siang ya. Semoga masih bersemangat di jam-jam rawan seperti ini ya. Oke, saya langsung saja Bapak Ibu ya untuk materi kita pada siang hari ini. Judulnya yaitu sehatkan tanahnya, hemat pupuknya, mantap hasilnya ya. Ini merupakan solusi jangka panjang ya Bapak Ibu untuk ketahanan pangan khususnya di Indonesia yang sedang digagas oleh pemerintah ya. Jadi kita dengan pupuk hayati ini bisa berperan untuk menciptakan ketahanan pangan tersebut gitu. Nah, pertama-tama kita mulai dengan apa saja tantangan yang dialami oleh petani Indonesia pada umumnya ya pada saat ini. Yang pertama, cuaca yang tidak menentu. Nah, petani kita ini tidak bisa mengatur cuaca sendiri ya Bapak Ibu. Cuaca itu diatur oleh Tuhan kan begitu. Jadi ini merupakan suatu tantangan bagi petani. Kalau cuaca tidak menentu, tanaman menjadi mudah terserang penyakit Bapak Ibu semua. Kalau sudah terserang penyakit, apa yang dilakukan oleh petani? Ya, mereka pasti akan menambah atau menggunakan pestisida. Mereka coba dalam jumlah sesuai dosisnya terlebih dahulu. Kalau masih masih penyakitnya belum sembuh atau belum hilang begitu ya penyakitnya, mereka pasti akan menambah dosis. Nah, ini yang menyebabkan eh, residu pestisida dan pupuk kimia ini yang menyebabkan kualitas tanah semakin memburuk, Bapak Ibu semua. Jadi itu akan mengendap di dalam tanah, yang nantinya tanahnya semakin keras, semakin miskin unsur hara, tanaman juga pasti ya jangan mengharap subur begitu. Dan hasil panen ya sudah pasti turun kalau tanamannya tidak sehat. Oke, lanjut. Oke, next. Ya. Nah, di sini saya akan cerita sedikit Bapak Ibu ya. Jadi pupuk kimia kita kan tahunya umumnya ya NPK begitu. Nah, NPK ini hanya unsur N-nya saja yang bisa 100%
diproduksi di Indonesia, Bapak Ibu. P dan K-nya sebagian besar kita masih import. Nah, apabila Bapak Ibu ikuti berita-berita terkini ya terkait situasi geopolitik yang lagi memanas ya, Timur Tengah yang lagi perang dan lain sebagainya. Nah, itu mempengaruhi stabilitas atau mempengaruhi kondisi pupuk di Indonesia, Bapak Ibu. Pupuk kimia terutama ya. Kita bicara pupuk kimia terlebih dahulu. Unsur P dan K itu kita import dari Timur Tengah, dari Mesir, Maroko, Yordan, begitu. Lalu untuk K, kalium itu kita impor dari Rusia, Belarus, Kanada, begitu. Apabila keadaan Timur Tengah masih memanas seperti ini ya, itu tentunya akan nantinya dapat menghambat ketersediaan pupuk kita, pupuk kimia. Jadi kemungkinan apabila perangnya masih berlanjut terus, itu stoknya kemungkinan bisa langka ataupun harganya yang mahal, gitu. Nah, tapi Bapak Ibu semua tidak perlu khawatir, tidak perlu risau begitu ya, karena di sini kita sudah ada solusinya, Bapak Ibu. Kita ada solusinya. Ya, tidak lain tidak bukan adalah pupuk Hayati HR. Begitu. Kenapa pupuk Hayati HR saya bilang sebuah solusi? Karena pupuk Hayati HR ini mengandung mikroba yang bekerja untuk mengefisienkan pupuk kimia. Jadi meskipun pupuk kimianya langka atau mahal, jadi pemberiannya sedikit mungkin ya, pupuk kimianya, tapi dengan pemberian pupuk Hayati HR ini mampu menjadi efisien untuk penyerapannya, jadi dapat maksimal begitu. Lalu dapat membuat tanaman lebih kebal penyakit dan cuaca ekstrim. Nah, ini tadi yang diharapkan, karena nutrisinya terpenuhi ya, tanaman menjadi lebih kebal, untuk imunnya dia lebih kuat menghadapi cuaca yang tidak menentu tadi. Lalu mampu mengurangi dampak penyakit tanaman. Nah, apabila tanaman sudah terkena penyakit, jadi selain kita menggunakan pestisida untuk mengurangi intensitas gejala penyakitnya, kita juga bisa menambahkan pupuk hayati ini, Bapak Ibu. Jadi setelah penggunaan pestisida, di jeda mungkin 1 minggu, baru penggunaan pupuk hayati. Ini dapat mengurangi dampak dari penyakit tanaman atau dampak dari kerusakan akibat penyakit tanaman. Lalu menjadikan penggunaan pupuk dan pestisida menjadi berkurang, akan tetapi dengan hasil yang maksimal begitu. Oke, next. Nah, kenapa saya bilang tadi dapat mengefisienkan penggunaan pupuk kimia? Bagaimana cara kerjanya begitu kan untuk mikrobanya? Nah, ini saya ambil contoh. Ini siklus nitrogen, Bapak Ibu. Ya, kita kan pasti tahu nitrogen. Nitrogen itu ada di pupuk urea biasanya. Nah, pupuk Hayati HR ini punya mikroba yang mampu menambat nitrogen. Ya, jadi istilahnya fiksasi nitrogen. Jadi mengambil nitrogen dari udara, lalu memasukkannya ke dalam tanah, dan mengubah menjadi nitrogen yang dapat dimakan oleh tanaman. Nah, karena tanaman itu butuhnya spesifik, Bapak Ibu. Jadi kalau nitrogennya di udara, bentuk kimianya lain, tanaman nggak bisa untuk memakan. Jadi mikroba ini membantu untuk mengubah menjadi yang bisa dimakan begitu istilahnya. Oke, next. Nah, saya ingatkan lagi ya Bapak Ibu untuk
dosis dan waktu pengaplikasian pupuk Hayati HR ini untuk tanaman pangan. Nah, tanaman pangan ini apa aja? Padi, jagung, terus kedelai, umbi-umbian, bisa ubi jalar atau singkong gitu ya. Ini di 4 sampai 8 liter per hektar atau 4 sampai 8 botol per hektar. Lalu dapat diaplikasikan di usia 15, 35 dan 45 hari setelah tanam. Cara pengaplikasiannya bagaimana? Dengan melarutkan 1 liter pupuk Hayati HR ya, satu botol ke dalam 50 liter air, Bapak Ibu. Atau kalau misal tidak ada tempat atau wadah untuk 50 liter air, bisa saja langsung 1 botol pupuk HR dibagi untuk 3 tangki sprayer, Pak Ibu ya. Dan bisa langsung disemprotkan saja secara merata. Lalu untuk dosis tanaman hortikultura. Nah, hortikultura ini seperti sayuran, sawi, kangkung, bayam, cabai, bawang merah begitu ya. Itu sama seperti tanaman pangan Bapak Ibu dosisnya, yaitu di 4 sampai 8 liter per hektar. Pengaplikasiannya juga sama di usia 15, 35 dan 45 hari setelah tanam. Lalu untuk cara pengaplikasiannya juga sama. Kalau pakai tangki sprayer itu 1 botol untuk 3 tangki langsung. Atau kalau mau dilarutkan dulu ke dalam wadah ya 1 botol untuk 50 liter air. Lalu selanjutnya ada tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan ini ya kelapa sawit, karet, kakao, coklat gitu ya. Itu di 6 sampai 10 liter per hektar. Diaplikasikan 3 sampai 4 kali setahun. Nah, 3 sampai 4 kali setahun berarti sekitar 3 atau 4 bulan sekali lah. Ini dari usia awal tanam ya Bapak Ibu. Jadi yang penting setahun itu 3 sampai 4 kali gitu di usia berapapun. Nah, kalau tanaman perkebunan ini Bapak Ibu bisa semprot langsung ke tanahnya atau bisa dikocorkan kalau pengen lebih cepat gitu. Dan ini yang mau saya ingatkan ya pada Bapak Ibu semua, pengaplikasian itu sebaiknya pada pagi atau sore hari Bapak Ibu. Supaya apa? Karena kalau pagi dan sore hari intensitas cahaya matahari atau sinar UV itu masih rendah Bapak Ibu. Nah, karena sinar UV itu musuh bagi mikroba, takutnya nanti malah tidak efektif ketika diaplikasikan di siang hari begitu ya. Lalu dapat diaplikasikan kocor atau penyemprotan menggunakan tangki sprayer. Ini ya disesuaikan dengan tanaman yang Bapak Ibu tanam saja. Kalau jarak tanamnya rapat, pengkocoran susah, disiram begitu saja susah, ya semprot saja Bapak Ibu. Kalau semprot kan nanti mungkin lebih merata. Tapi kalau tanamannya perkebunan, misalnya hanya 1 atau 2 biji, 1 atau 2 pohon begitu ya, itu dikocorkan saja biar lebih cepat. Dan alat kocor atau alat semprot harus terbebas atau tidak boleh bekas pestisida, pestisida kimia atau pupuk kimia begitu ya. Kalaupun bekas pestisida kimia harus dicuci benar-benar bersih sampai hilang bau-baunya begitu. Oke, next. Udah. Oke, sudah selesai Bapak Ibu semua. Itu materi singkat yang saya sampaikan tadi, karena kita akan perbanyak di Q&A saja. Jadi apabila ada pertanyaan langsung diketik di kolom komentar Bapak Ibu, langsung ditanyakan saja. Ya, betul. Baik, Baik, terima kasih ya, Pak Hendra ya ya, untuk terima kasih. penjelasannya dan luar biasa tadi sudah disampaikan video apa itu pupuk hayati Ya, dan
kenapa kita harus menggunakan pupuk hayati? Bahkan tadi juga sudah disampaikan ya, Ya, kandungan utamanya itu apa sih yang ada dalam pupuk hayati? iya. Yang paling penting adalah mikroba. Mikroba, Ya, betul itu tadi sekali. mikroba itu sebetulnya sangat berpengaruh besar ya untuk Sangat, Pak. tanaman. Iya, karena di dalam tanah itu kan Ya. ada fisika tanah, Mhm, ada kimia tanah, ada mhm, biologi tanah. Itu mhm, penyusun utamanya. mhm, Nah, biologi tanah itu ya mikroba ini. mhm. Jadi kalau tidak ada mikroba ya tanahnya jadi nggak sehat, pincang istilahnya, Pak. Oke, jadi salah satu fungsi mikroba adalah tentunya untuk memperbaiki kembali kesuburan tanah. Kesuburan tanah, betul Betul. sekali. Apalagi yang mereka mungkin sudah menggunakan pupuk kimia yang sudah Pupuk terlalu yang lama, terlalu lama, ya ya. kan? Hmm. Nah, jadi bisa kembali disuburkan kembali, disehatkan kembali dengan adanya Dengan mikroba yang ada mikroba dalam dari pupuk pupuk hayati. hayati, betul. Oke. Baik, Bapak Ibu, coba kita sambil melihat ya, kira-kira ada pertanyaan pertama yang masuk di Zoom. Silakan Bapak Ibu mungkin bisa sambil di chat aja ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ya, sambil kita melihat nanti kira-kira pertanyaan yang sudah masuk, apakah sudah ada atau belum. Ya, kalau belum Yuk, kita yuk, sambil yuk. mungkin bisa tanya-tanya kembali dengan Pak Hendra. Kita lihat dulu ada pertanyaan atau tidak yang sudah Ya, masuk. oke, kita Oke, cek boleh pertanyaan. di-scroll untuk yang chatnya. Ini masih Oke, ke bawah, coba tolong ke bawah. Nah, oke, ya, langsung aja kita ada pertanyaan dari mana nih? Dari oke, Pak Ali Kamene. Waduh, ini Apakah dosis bibit sawit atau udah jadi pohon pohon sawit sawit. itu sama saja dosisnya? Mungkin cara pemakaiannya bagaimana? Silakan Pak Hendra. Oke, untuk bibit sawit ini maksudnya yang masih biji begitu ya? Betul. Masih buah kali ya? Hmm. Itu Bapak bisa rendam dulu sebentar, sekitar ya mungkin 10 menitan lah Pak, untuk sebelum ditanam. Dan kalau sudah jadi pohon, itu yang sudah ya saya sampaikan tadi Pak, untuk tanaman perkebunan ya, di 6 sampai 10 Mhm. liter per hektar itu. Pengaplikasian 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 kali dalam setahun. Mhm. Jadi untuk apakah bibit sawit atau yang sudah jadi pohon sawit? Untuk bibit sawit, Mungkin gini, Pak Hendra maksudnya ya. iya, Dosis untuk bibit, bibit kan berarti mm, yang masih baru mau dipindahkan ke iya, lahan, ya kan? oke. Dosisnya pemakaian untuk bibit dengan yang sudah ada di dalam lahan sawitnya, apakah sama saja atau ada perbedaan? Mungkin gitu. Oh ya, tidak ada perbedaan Pak. Jadi sama saja. Mau yang sudah dipindah tanam atau Mhm. yang belum dipindah Mhm. masih di polybag begitu ya. Disamakan saja Pak. 1 tahun 3 sampai 4 kali, dosisnya di 6 sampai 10 liter per hektar. Itu Oke. satu tanaman kira-kira ya nanti 2 liter larutan pupuknya itu Pak. Kalau dikocor ke tanaman Kalau langsung, dikocor ya, 2 liter larutan pupuk yang sudah dicampur ya dengan air air. begitu. Satu botol dicampur untuk Untuk berapa? 50 liter air. 50 liter. Ya. Oke, baik ya. Berikutnya lagi, untuk perkebunan di Kocor, jaraknya berapa meter dari pohon, Pak? Oke. Ya, untuk perkebunan kalau mau dikocor ya, Hmm. itu kita lihat dulu tajuk daun. Ada namanya tajuk daun. Jadi Bapak Ibu semua dilihat pohonnya, Ya. ranting atau dahannya itu sampai kemana. Mhm. Nah, berarti pas di bawah ujung dari dahan Dahan. itu berarti akar yang paling kecil atau akar serabut yang aktif Mhm. mencari makan. Oke. Nah, itu sebaiknya dikocor di sekitaran situ, perakaran tanaman itu. Biasanya radius berapa meter? 1 meter atau setengah Nah, meter itu dari pohon? tergantung Di eh, piringan itu, piringan tanamannya sini. ya di piringan itu. Kira-kira mungkin sekitar ya 50 cm sampai 50 1 cm. meteran kali ya. 50 cm kurang lebih ya. Kalau Ya, kurang lebih diperkirakan perkirakan rata-rata seperti itu ya. rata-rata ya, Pak. 50 sampai dengan 1 meter. Dari 50 Hmm, cm. Bapak Ibu bukan 50 meter. Bukan terlalu jauh. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Agus. Dalam keterangan 50% NPK, apa maksudnya dicampur dengan 50% NPK begitu? Silakan Pak Hendra. Oke. Dalam keterangan 50% NPK ini bukan berarti dicampur jadi satu dalam Yes. pengaplikasiannya, Pak Agus ya.
Jadi maksudnya itu kita bisa mengurangi dosis pupuk NPK hingga 50%. Mm-mm. Begitu. Jadi akan tetapi masih tetap harus dipisah ya Pak Agus ya Mm-mm. untuk Mm-mm. pengaplikasiannya. Diaplikasikan pupuk kimianya terlebih dahulu. Itu ya jangan langsung 50%, bisa 30% dulu Mm-mm. dikurangi, baru nanti pengaplikasian selang 3 hari, 4 hari, pengaplikasian pupuk hayati, begitu. Nah, 50% ini itu kalau sudah, maksudnya bukan pengaplikasian pertama ya Pak, Mm-mm. jangan langsung dipotong 50% pupuk kimianya, itu Mm-mm. terlalu beresiko, Mm-mm. begitu. Oke, jadi artinya mungkin Bapak Ibu ya Pak Hendra, Ya, eh, untuk 50% pupuk kimianya ini adalah setelah mungkin masa panen berikutnya kali ya. ya, dicek saja. Kalau Ya, dikurangi 30% hasil panennya maksimal, ya. oke, bisa dikurangi lagi 50%, Oke. begitu. Nah, berarti poinnya adalah Bapak Ibu tidak boleh langsung menghilangkan pupuk Nah, kimia. betul. Ya. Jadi pertama kali pupuk kimianya mungkin normal dulu kali ya, Pak Normal Hendra. dulu Normal dulu ya, atau mungkin 70% ya. 70% tujuh puluh bisa. persen. Nah, setelah itu pada saat hasil panennya oke, maka bisa dikurangi Bisa menjadi dikurangi lima bertahap puluh 50%. persen gitu kan. Ya, Dan betul. aplikasinya tetap terpisah. Betul. Terpisah, harus wajib Wajib terpisah. terpisah. Nggak boleh Wajib, digabung ya. tidak bisa Antara kimia dengan hayati ini memang eh, udah pasti tidak boleh digabung. tidak boleh digabung. Ya. Dan untuk penyemprotannya pun juga harus menggunakan apa itu namanya, Tangki sprayer tangki yang yang bersih ya, berbeda, yang ya, steril ya, nah, steril. yang bekas kalau memang dipakai bekas kimia mau nggak mau harus Ya, dicuci harus dengan bersih. dicuci, sangat bersih harus. Tuh, mungkin itu salah satu juga ya Bapak Ibu, cara yang tepat ya, karena kalau Hmm. sampai caranya juga tidak tepat akan berpengaruh dengan hasil panen. Hasil pastinya, Pak. Betul ya? Ya, pasti hasil panennya. Oke, baik. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah pupuk hayati sudah bisa memenuhi kebutuhan tanah sehingga kita hanya menggunakan pupuk hayati saja? Dari Bu Juliana. Silakan, Pak Hendra. Oke, Bu Juliana ya. Hmm. eh untuk saat ini ya, untuk kalau masih satu kali coba, Bapak Ibu, itu belum bisa untuk langsung memenuhi kebutuhan tanah. Jadi tetap masih harus menggunakan pupuk kimia, akan tetapi seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, dosisnya bisa dikurangi sedikit demi sedikit. Kalau tanahnya sudah sehat, sudah kembali subur begitu ya, itu mungkin bisa saja Pak kita Ya, pakai murni 100% pupuk hayati begitu. oke. Kalau seandainya memang tanahnya sudah terlihatnya, Sudah, bagaimana iya. cara kita mengetahui bahwa tanah itu sudah normal, subur? Ya itu tadi kita lihat dari hasil panennya. Atau ada alat nggak untuk mengukur pH tanah? Untuk pH tanah ada khusus Ah, alatnya itu. oke. Ya, jadi nah, ngomong-ngomong pH tanah ini kita Mhm. jadi ngomong pH tanah. pH tanah ini hukumnya wajib ya Wajib. sebetulnya bagi petani karena ini yang menentukan kita Oke. hasil panennya bisa bagus atau tidak Mhm. ini Mhm. pH tanah itu. Jadi mikroba ini kan memang untuk pupuk hayati HR ini Mhm. itu sebaiknya di pH yang netral ya Pak. Berapa pH netral untuk tanah? pH netral itu 7. 7. Oke. 7. Nah, jadi dan pupuk kimia juga itu di pH yang terlalu asam atau basa itu Mhm. bisa terikat oleh unsur-unsur yang malah bikin keracunan Mhm. sebetulnya untuk tanaman. Mhm. Jadi seharusnya ya dipastikan netral Mhm. untuk pH tanahnya begitu. Oke. Ya. Oke, baik ya. Jadi tadi yang pertanyaan dari Bu Juliana Hmm, intinya adalah kalau memang sudah yakin dengan sudah kondisi yakin, tanahnya sudah subur sudah subur, kembali, maka boleh hanya menggunakan pupuk hayati saja. boleh. Atau mungkin kalau kondisinya ya Pak Hendra, Ya. dari awal memang contoh lah ya kita anggap adalah Hmm, mungkin area yang pekarangan. Ya, atau oke. mungkin di belakang rumah ada pekarangan yang mungkin Hmm, beliau ada cabai lah segala macam. hmm, Dan memang dari awal tidak pernah menggunakan pupuk kimia. ya. Itu bagaimana kondisi seperti itu? Boleh langsung hanya Nah, menggunakan pupuk HR saja atau bagaimana? itu kalau seperti itu sebaiknya sambil di ya sisa-sisa dedaunan atau Oh, sampah-sampah organik begitu oke. Pak. Harus dia ada kombinasi yang memang
itu bisa jadi makanan buat mikrobanya Mhm. itu dari sisa-sisa bahan dapur lah atau Oke. sisa dedaunan kering atau apalah itu dikomposkan. Nah, itu bisa itu. Jadi tidak perlu pupuk kimia. Oke. Kalau hanya skala pekarangan ya Pak, Ya, karena kan betul. kita tidak menghitung untung rugi begitu. Betul, betul. Oke, Ya, baik, baik ya. Mudah-mudahan sudah terjawab Ibu Juliana. Baik, berikutnya dari Pak Setio Yong, nggak tahu deh ini apa namanya. Saya seminggu satu kali siram tanaman buah-buahan. Saya Pak, bolehkan Pak? oh boleh tanaman buah Ya, kalau di pekarangan seminggu sekali siram boleh. itu dosisnya Untuk berapa untuk satu pohon? satu pohon kita kalau cuma satu Ya, pohonnya itu 2 liter air ya. dicampur oleh 4 sampai 6 tutup botol. Oke, 4 atau 6 tutup Tutup botol botol dari ini ya, Bapak Ibu nih, tutup ya. botol pupuk Tutup gitu. botol ini loh ya, bukan tutup botol yang lain, Ya, ya. Oke. Nah, oke, baik. itu untuk Itu satu satu pohon. minggu sekali. 1 minggu sekali. Tapi kalau agak banyak berarti mungkin tinggal ya disesuaikan Ya ya, dikalikan saja dikalikan jumlahnya saja ya. nantinya ya, dan bisa langsung disiram. Oke, baik. Sudah 4 kali saya siram tanaman mangga dan tanaman buah-buahan saya dan sekarang lagi berbunga Pak pohon mangga Hmm. saya. Yang lain belum ada bunganya Pak. Oke, bagus Wah, banget nih testimoninya bagus. ya. Ya. Pak Setio itu dari mana Pak? Kalau boleh tahu Pak. Oke, nah ini ya 4 kali dan sudah langsung terlihat Terlihat bunga. bunganya. Nah, Iya. dan bunga ini kan otomatis sebagai calon untuk menjadi Buah buah, mangga pastinya. ya kan? Oke, nggak mungkin berbunga tanpa berbuah. Mungkin nggak Waduh, sih Pak Hendra? mungkin saja. Oh, mungkin saja. Kalau Mungkin saja. mungkin terjadi apa tuh? Eh, terus saja penggunaan pupuk hayatinya Mhm. sampai dia menjadi buah karena kemungkinan untuk rontoknya juga tinggi Pak Oh, kalau oke. masih bunga itu. Tapi kalau kita terus-terusan siram dengan pupuk hayati, berarti Nah, akan kemungkinan semakin bisa menguatkan. diminimalisir untuk Oh, rontoknya itu. baik, baik. Dari Pak Dedi, Blitar, Jatim. Pupuk ini pure untuk kesuburan tanah. Bagaimana dengan proses pembuahan dan pembungaan? Apakah harus diimbangi pupuk yang berbeda? Ini kayaknya perlu disampaikan kembali deh, Pak Hendra. Silakan. Oke. Ya, yang pastinya perlu ya untuk Pak Dedi ini. Mhm. Perlu apa? Perlu untuk penambahan pupuk, mungkin pupuk kimia atau Mhm. pupuk yang khusus untuk menambah apa? Mempercepat pembungaan, itu Mhm. menguatkan bunga begitu. Jadi untuk pupuk hayati ini itu sebaiknya ya kita masih diimbangi lah dengan pupuk kimia begitu ya. Itu Mhm. supaya lebih maksimal nanti Pak Dedi ya. Mhm. Kan tadi pembungaan dan pembuahan apakah harus diimbangi Bu, ya? Oke, pupuk ini Atau pure jenis? untuk kesuburan tanah. Tapi kan tidak Hmm. hanya untuk kesuburan tanah saja kan pupuk ini. Iya, utamanya untuk Oke. kesuburan tanah, Mhm. akan Mhm. tetapi untuk kebutuhan tanaman, ya setiap tanah kondisinya beda-beda ya Betul. Pak ya. Jadi ya sebaiknya amannya kita kombinasikan dengan pupuk lain, Oke. pupuk kimia atau pupuk Organik. organik begitu ya dari kotoran hewan atau apa Organik begitu. itu seperti apa nih? Takut ada orang yang nggak paham pupuk organik itu kayak gimana gitu. Oke, pupuk organik dan pupuk hayati ini saya jelaskan perbedaannya ya. Mhm. Kalau pupuk hayati ini kan berisi mikroba full 100%, Mhm. makhluk hidup. Ya. Sedangkan kalau pupuk organik itu merupakan pupuk dari sisa-sisa bahan organik. Bisa seperti kotoran hewan, Mhm. bisa sisa limbah dapur, atau limbah pasar, atau seresah daun, daun-daunan kering begitu, yang nantinya dikomposkan dulu, Mhm. baru bisa jadi pupuk organik. Mhm. Gitu, itu bedanya. Ya. Dan kalau pupuk organik kan memang tujuannya kita langsung mengambil nutrisinya dari situ. Mhm. Sedangkan untuk pupuk hayati kan perlu proses, Pak. Oke. Berarti makhluk hidupnya dia berkembang biak dulu, Mhm. mikrobanya di dalam tanah, baru nanti bisa bekerja untuk menyediakan unsur hara Oke. begitu. Oke. Baik, baik ya. Jadi Pak Deddy, Ya, baiknya memang karena kan sebetulnya pupuk hayat ini juga kan kita selalu ada satu tagline di mana mm, untuk memaksimalkan penggunaan pupuk kimia. kimia betul Betul ya. Jadi sekali ya. silakan bisa dikombinasikan dengan pupuk kimia, tetapi ya kan Mm, penggunaan pupuk kimia akan lebih efisiensi, lebih hemat mm, dengan istilahnya kayak tadi kan hanya 50%. 50% Nanti ya. juga lama-kelamaan mungkin bisa nggak saya sampai menghilangkan pupuk kimia nanti dengan proses yang panjang Ya, gitu? prosesnya panjang bisa, Pak. Bisa ya. Bisa Nah, sekali. harapan kita kan memang sesuai dengan program pemerintah ya, Ya, bahwa untuk kita untuk jangka panjang ya baiknya untuk segera ya mulai berangsur menghindari dan mengurangi pupuk mengurangi pupuk kimia. kimia, betul. Baik, berikutnya lagi.
Dari siapa nih? Kanan. Oh, kok kanan? Boleh naik ke atas sedikit lagi? Naik ke atas sedikit, siapa namanya lengkapnya? Ke atas, ke atas, ke atas. Oke, oh iya betul Oh ya, ya Pak betul Kanan ya. kanan ya. Saya Okar, mau tanya, tadi belum dijelaskan kalau untuk pohon durian usia 1 sampai 5 tahun, apakah sama 1:50? Oke, 1:50 itu untuk pengencerannya ya Pak. Betul, betul. Untuk Satu durian sama nggak untuk dosisnya? durian dosisnya ya kita pakai sama yang kayak mangga tadi Pak. Oke. Jadi Mm-mm. 1:50 Mhm. itu kalau tanamannya banyak Mhm. ya bisa langsung 1 liter kasih 50 liter air. Itu Mhm. nanti satu tanaman 2 liter larutan itu. Ya. Atau kalau mungkin tanamannya cuma 2 pohon misal, itu berarti ya ambil 4 liter air, terus dicampur dengan berarti 8 sampai 12 tutup botol Mhm. dari pupuk Hayati AR-nya. Mhm. Itu nanti tinggal satu tanaman dibagi saja 2 liter begitu. Oke. Baik. Pada dasarnya kan kalau namanya durian berarti kurang lebih sama dengan tanaman perkebunan ya. Tanaman perkebunan Betul sama, ya, ya sama betul. kayak sawit ya, Bapak Ibu Hmm, kalau punya mungkin pohon mangga ya ya kan atau durian kurang lebih seperti buah-buahan itu. lah Ya, kurang lebihnya buah-buahan sama. semua. Ya, Oke, Ibu Carmila, saya ada rencana menanam vanili. vanili ya. Adakah saran dari Bapak jika saya ingin menggunakan pupuk Hayati? Apakah tanaman bunga juga bisa dirawat dengan pupuk Hayati? Silakan, Pak Hendra. Oke, kita bahas yang vanili dulu ya. Hmm, Vanili ini tanaman tahunan sebetulnya, Pak. Dia oke, lama masa hidupnya. masa Dia hidupnya. hampir, ya, Oh. Kalau masa panen ini masa panennya lama juga. lama Dia juga ya, seperti tanaman perkebunan. kayak sawit ya. Iya, Oh, sekitar oke, 1 tahun 2 tahun itu oke. baru ada yang Hmm, baru itu. hmm, Nah, itu yang pastinya bagus hmm, kalau mau dikasih atau ditambahkan dengan pupuk Hayati. hmm, Ya, dosisnya sama, Bu Karmila ya. hmm, Untuk tanaman vanili ini hmm. samakan dengan tanaman perkebunan saja. Ya, Mungkin bisa di 2 bulan sekali saja. Itu lebih aman. 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Oke, Itu bisa disemprotkan saja kalau tanaman vanili itu. itu minimal ya, minimal 2 bulan sekali. Ya, Oke. bisa Dan 2 bulan. biasanya Pak Hendra kalau Hmm, lebih maksimalnya lagi ya mungkin ini sambil nanti kita melihat apa namanya melanjutkan pertanyaan oke. untuk Hah? pengaplikasian itu kalau Hmm, untuk kita anggap sama lah ya sama untuk kita anggap mungkin untuk padi lah karena ya, rata-rata kan oke. sekarang lagi banyak itu penggunaan untuk padi kan Padi, betul. itu biasanya masa aplikasinya itu hitungan hari keberapa dan apakah lebih baik memang diaplikasikan sebelum masa tanam juga atau Hmm, bagaimana silakan. oke. Kalau sesuai dosis sih sebetulnya ya sebaiknya itu Mm-mm. di hari 15 hari setelah tanam, Mm-mm. 35 dan 45. Ya. Tapi kalau ingin lebih maksimal, Ya. sebelum masa tanam, ya kita kasih dulu untuk 1 kali semprot Berapa pupuk hari Hayati ini. sebelum masa tanam? Sebaiknya sekitar 3 atau 4 hari Tiga tanam. empat hari ya. Ya, itu udah ideal itu, Pak. Oke, berarti itu lebih maksimal seperti itu ya. Lebih maksimal nanti hasilnya. Dia mempersiapkan tempat untuk nanti calon bibit-bibit Oh, padi ini oke. Iya, iya, iya. supaya pertumbuhannya lebih oke. Anakannya banyak, Iya. nanti hasil panennya juga pasti Oh, lebih banyak. oke. Baik tuh Bapak Ibu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang rencana mau ada tanam Padi padi ya begitu kan ya. atau mungkin jagung atau dan yang lain-lainnya Ya, ya. Jadi disarankan baiknya memang diaplikasikan sebelum masa tanam. sebelum masa tanam. Ya, sebelum masa tanam supaya si tanah juga mungkin sudah siap lah ya untuk Ya, menerima sudah nanti siap. untuk tanaman. Ya. Dan setelah itu Betul. baru di hari ke-15, 35 dan 45. 45 hari. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Pak Samsuri. Siang Hmm, Pak, kalau untuk perkebunan sawit yang udah umur sekitar 3 tahun lebih, apa bisa dipupuk lagi dan harus disemprot atau disiram ke tanah? Atau mungkin maksudnya Oke. disemprot atau dikocor? Ya, Gitu. Silakan Pak Hendra. untuk sawit usia 3 tahun, ini masih bisa Pak untuk diaplikasikan pupuk Hayati. Mhm. Untuk disiram atau Kocor? disemprot atau Ya. disiram ya. Ya. Ini ya sebaiknya disiramkan saja, dikocorkan langsung begitu supaya lebih cepat tuh. Oke. Jadi Bapak encerkan dulu ya pupuknya 1 botol ke 50 liter air. Mhm. Nanti dikocor aja kira-kira 2 liter per tanaman itu aja udah Oke. Cuman lebih ya cepat. betul. Itu lebih cepat ya. Lebih cepat Pak Tapi kalau. kalau secara lebih maksimalnya antara Hmm, disemprot hmm, atau disiram, siram itu hmm, istilah dikocor ya. dikocor ya. Itu lebih maksimal mana?
Ya kalau disemprot kan kita keuntungannya ya lebih merata begitu Pak. Disemprot lebih merata. Iya, jadi mikrobanya kan bisa tersebar merata Oke, begitu. Nah, kalau kocor. dikocor itu kan kadang ada yang menggerombol di satu titik begitu. Tapi itu tidak masalah sebetulnya karena kita cari efisien ya, Pak. Kita lebih Efisiensi lebih efisien efisiensi mana nih? waktu. Lebih efisiensi di kocor atau disemprot? Ya, kita kalau tanaman skala besar ya lebih Semprot. seperti kocor, Pak. Oh, dikocor. Ya, iya, Justru kocor. kita lebih cepat langsung kocor-kocorkan Oh, itu aja. oke. Ya, berarti Itu kocor untuk kepiringan tanaman ya. Kita ya bahasnya lagi bahas kepiringan kelapa kelapa sawit kan. sawit kan ya. Oke. Baik, ya tadi sudah ya Pak Samsuri ya sudah Hmm, dijawab dan berikutnya lagi dari siapa nih? Dari Bu Dahlia lagi sudah. Oke, betul. Pak Setio beliau menggunakan tutup botol untuk campurannya. Pak ya, Agus samalah langsung campur dengan NPK NPK. cair organik. Aduh, aplikasi kocor tapi hasilnya luar biasa untuk kocor tanam porang. Gimana tuh Pak Hendra? Beliau dicampurkan maksudnya dicampurkan pupuk NPK dengan NPK cair organik. Ini NPK cair organik dengan ah, pupuk hayati. iya mungkin kali Pak. Tuh gimana tuh? Menurut Pak Hendra bagaimana? NPK cair organik, walaupun NPK cair organik, Betul? tapi ini isinya juga bahan kimia Pak. Mm-mm. Di dalamnya kan dia cuman ekstrak dari bahan organik, Ya. diambil NPK-nya saja, Ha-ha. lalu dicampurkan dengan pupuk hayati kita. Mm-mm. Untuk Jadi Pak Agus ya, sebaiknya tidak digabung. iya jangan digabung Pak. Ya. Mungkin kalau tidak Takutnya digabung Bapak kurang jauh maksimal. lebih baik lagi Jauh ya. lebih Lebih maksimal lagi maksimal lagi. Jadi pastinya, iya. memang bukan cuma disarankan tapi tidak diperbolehkan digabung ya Pak Tidak Hendra. diperbolehkan, apalagi dengan NPK yang kimia sintetis ya. Oke. Oke. Gitu. Baik. Baik, Ibu Juliana Marpaung, bagaimana saya mengukur tanah saya subur? Yang tadi mungkin ya, Untuk mengukur tanah. pakai alat Begini, pH aja atau Bu bagaimana? Juliana. Ya, eh, kita simpelnya kalau petani kan Oh iya, tidak gimana? ribet ya Pak. Ya, betul. Kalau mau ribet ya silahkan diambil sampel tanahnya di Yes. beberapa titik terus Ah, diuji lab gitu ya, ya. ya, ya. Itu kalau mau ribet. Kalau nggak mau ribet ya kita tinggal bisa beli alat pH tanah, Mhm, terus kita cek dari pH tanahnya berapa. mhm. Ya sudah kita berusaha untuk mengatur pH tanah itu supaya netral begitu saja. Mhm. Itu Kalau lebih simpel tidak Pak. ada alat pH nih, tapi kita pengen Hmm. mungkin secara kasat mata nih kelihatan ini tanahnya subur, apa nih yang menjadi tanda-tanda bahwa tanah itu subur? Apakah mungkin Wah, munculnya rumah-rumah cacing ke atau tanahnya kelihatan gembur atau apa? Apa tuh? kalau secara kasat mata sih susah Pak. Itu karena tanah gembur juga belum tentu Belum tentu subur Pak. subur. Iya. Kalau tanah sudah Jadi banyak rumput-rumputnya termasuk subur nggak, Pak Hendra? tanah udah banyak rumput. Itu bisa jadi indikasi itu Pak. Indikasi Indikasi apa? tanah subur karena rumput saja bisa tumbuh di situ. Ya, berarti itu salah satunya juga dong. Ya, ya bisa dikatakan seperti itu. Heeh. Itu salah satu indikasi. Ya dilihat aja tanaman sekitarnya subur nggak. Oke. Tanaman sekitarnya subur ya kemungkinan tanahnya masih subur. Oke. Tapi kalau kasat mata jelas susah Pak. Oh, oke, oke, baik, baik. Tapi jangan melihat tetangga ya, Bapak Ibu. Bahaya. Kan biasanya rumput tetangga lebih subur kan? Rumput tetangga Nah, lebih subur. jangan ya. Oke, Mataram. Padahal belum waktunya musim mangga. Oh ya, Oh oke. tadi udah. Meredam bibit jagung dengan hayati sebelum ditanam, apakah ada manfaatnya? Meredam jagung, direndam di Bibit jagung. campuran pupuk hayati. eh Kurang itu ya Bu Juliana ya. Betul. Kurang apa? Kurang ada efeknya begitu kalau merendam. Lebih baik Ibu Ha, semprotkan saja ke lahannya sebelum bibitnya ditanam. oke. Itu akan lebih maksimal nantinya Ya, ya, ya. daripada direndam seperti itu. Oke. Baik. Ya, Oke, baik Pak Samsuri, untuk jarak berapa lama kalau kita pupuk kimia baru boleh kita pupuk hayati lagi? Silakan, Pak oke. Hendra. Untuk jaraknya bisa di 3 sampai 4 hari, Pak. Pak Tiga, Samsuri ya. baik. Itu jadi pupuk kimianya dulu kita sebar, lalu nanti beberapa mungkin sebagian udah dimakan oleh tanaman itu kan pupuk Mhm, kimianya, mhm. baru pupuk hayatinya kita kasihkan, kita aplikasikan Oke, gitu. Jadi nanti yang tidak terserap tanaman kan bisa dibantu oleh adanya pupuk hayati ini. oke, Gitu. baik, baik. Itu tadi ada kirimin gambar dari Pak Setio ya, betul ya?
Mm-mm. kirimkan gambar dari Pak Setio. Iya. Mungkin ini adalah Oh, ini gambar pohon tanaman mangga. mangganya Nah, tadi ya. Pak Setio nanti mungkin boleh kirimkan juga ya kalau ada video testimoninya dengan nomor. Nanti kita ada munculkan di sini nomor CS, nomor Oh, boleh. Nanti di nomor CS-nya ada. dari pupuk Oh, nggak ada. ya. Nanti Pak Hendra juga yang akan Oh ya. bantu untuk respon ya. Jadi Ya, Bapak Ibu juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang belum sempat ditanyakan di siang hari ini ya pada saat Zoom, Bapak Ibu nggak perlu khawatir, nanti Bapak Ibu silakan bisa menghubungi ke nomor CS-nya dari Pupuk Hayati ya. ya, Nomor customer-nya nanti betul. akan langsung dijawab juga dengan Pak Hendra ya. Dan ini Ya, juga ya Bapak Ibu yang punya testimoni mungkin ya Pak Hendra, ya, yang testimoni udah melihat jika dikirimkan seperti yang Pak Setio ya, saja ya. manggahnya sudah bagus. Kalau bisa Bapak nanti langsung bikinkan video dan mungkin Bapak juga langsung bisa ceritakan langsung di sana ya, sepatu nanti beruntung bisa mendapatkan ya hadiah dari kami ya. Ya, Oke, silakan. Dan berikutnya lagi pertanyaan dari mana nih? Ibu Tanti. Pohon kelapa yang baru tumbuh disiram pupuk hayati kok malah mati. Nah, ini gimana nih cara pengaplikasiannya nih ya? Nanti iya, mungkin ini perlu di bisa disampaikan Ibu bagaimana cara pemupukannya. Ya, coba nanti sambil dicat kembali ya. Menurut ya. Pak Hendra bagaimana tuh? Ya, ini perlu saya tahu dulu, Bu. Ini sebelumnya Ibu kasihkan apa sebelum penggunaan pupuk hayati atau mungkin penggunaan pupuk hayati yang udah misal pupuknya udah terkontaminasi Ya. begitu ya. Itu bisa juga atau mungkin penggunaannya di siang hari kali, Pak. Jadi Nah, mungkin itu boleh nanti di ya nanti di banyak hal WA lah saja ya yang di mempengaruhi ha, itu ya, Pak Hendra ya. di WA saja nanti rinciannya begitu Ya, kan nanti saya bantu untuk jawab. oke, baik. Dari Pak Deddy, dari riset pupuk hayati ini seefektif apa kinerja pupuk hayati dibanding pupuk organik? Mm-mm. Dan seberapa kuat kesehatan tanaman dalam melawan hama penyakit dengan pupuk hayati ini? Silakan, Pak Hendra. Oke. Ya, untuk seefektif apa kinerja pupuk hayati dibanding organik? Tentunya Pak Dedi, pupuk hayati dan pupuk organik itu dua hal yang berbeda, tetapi saling bersinergi, Pak. Jadi untuk pupuk organik, utamanya organik padat ya, itu merupakan rumah atau makanan bagi pupuk hayati. Dalam pupuk hayati menyediakan makanan bagi tanaman. Nah, jadi kalau pupuk hayati itu kita berikan dengan harapan tanaman bisa langsung menyerap nutrisi dari pupuk organik itu, sedangkan pupuk hayati ini berbeda, sedikit berbeda. Mhm, Dia akan membuat unsur hara yang tadinya mungkin terkunci di dalam tanah itu bisa terlepas begitu dan tanaman bisa memakan unsur hara itu. Jadi secara fungsi ini sudah berbeda antara pupuk hayati dan pupuk organik. mhm, Lalu untuk seberapa kuat kesehatan tanaman dalam melawan hama dengan pupuk hayati. mhm, Jadi pupuk hayati HR ini Pak, itu ada mikroba yang mampu untuk dia mensintesis zinc dan silika. Zinc dan silika ini merupakan unsur hara mikro yang dibutuhkan tanaman untuk menguatkan atau apa istilahnya ya, mhm, menambah kekebalan tubuh bagi tanaman. mhm, Jadi yang pasti dia pupuk hayati ini tidak bisa mengobati secara langsung, tapi dapat menjaga kesehatan tanaman dari dalam, lalu dapat menekan pertumbuhan mikroba patogen yang menjadi sumber penyakit bagi tanaman di tanah, Pak. mhm. Begitu. Oke, baik. Jadi sangat efektif ya untuk kinerja pupuk hayati ini, Pak. Ya, Apalagi kalau digabungkan penggunaan pupuk organik dengan dan pupuk pupuk hayati. Oh, hayati. itu Itu lebih lebih mantap efektif lagi ya. lagi. Ya, betul. Oke, baik. Baik, ada lagi? Silakan. Nah, itu nomor ini ya, Bapak Ibu silakan bisa dicatat untuk nomor customer service Nomor dari kasus pupuk ya. hayati cair ya. Ya. Silakan, nanti Bapak Ibu bisa di-save ya, dan Bapak Ibu kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya Hmm, silakan ya, nanti bisa ditanyakan langsung langsung. nomor yang sudah dikirimkan di chat ya. Ya. Nanti akan dibantu dijawab dengan Pak Hendra juga ya, betul Ya, ya. saya yang jawab. Oke. Ya. Baik,
Ini dari Ibu Karmila, pupuk hayati nggak bisa dicampur dengan kimia, tapi petani saya hayati mereka Hmm, campur dengan racun ambitium. Ambition ya. Malah padinya jadi segar dan jadi sangat hijau. Nah, gimana tuh Pak Hendra? Waduh, bahaya ini, Pak. Bahaya ini ya. Bahaya. Dicampur dengan racun Ambition. Ambition ini merek, Pak, merek Oke. pestisida. Mm-mm. Jadi memang dia ada yang untuk apa? Hama, serangga, Mm-mm. ada yang untuk penyakit juga. Oke, baiknya dipisah aja ya. Sebaiknya bisa aja Nah, baiknya jelas. dipisah saja, jangan Ya. digabung, Bu. Hmm, Takutnya nanti ke depannya mungkin terjadi ada gagal panen lah segala macam gitu kan malah iya. jadi bahaya. Mungkin awal-awal ya Mungkin masih ini masih ya beruntung lah. ya masih masih terlihat hasilnya bagus gitu kan. Jadi tetap disarankan Disarankan tetap tetap dipisah. dipisah ya, Ya, tidak digabung antara pupuk kimia dengan pupuk dengan ini hayati. pestisida ini ya. Betul. Karena apa sih sebetulnya menjadi salah satu dasarnya? Apakah mungkin Hmm. nanti akan mati si mikrobanya atau bagaimana? Iya, Pak, betul sekali. Nanti zat kimia yang ada pestisida itu nanti bisa menyebabkan kematian dari mikroba pupuk hayati HR, kan sayang sekali itu nanti. Oke, baik. Bisa tidak efektif lagi Iya, nanti pastinya. iya betul 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 betul. Oke, baik ini dari Pak siapa? Oh ini yang tadi yang ada kirimin lagi nih, ada kirimin Oke, lagi. Siapa tadi ya? Pak Agus ya. bagus. Ini dari bibit katak mini ukuran ujung ibu jari dari tumbuh tunas pertama sekarang satu jengkal, tunas ketiga lebih dari ibu jari. Wow, luar biasa nih ya. Oke, Ya. silakan Pak Agus juga nanti bisa dikirimkan ya testimoninya dalam bentuk video lebih baik ya kan. Nanti Ya, bisa dikirimkan ke nomor WA-nya nanti kalau memang terpilih videonya, mungkin kami akan berikan bisa hadiah berikan menarik juga ya. nantinya ya. Sangat. Oke, pupuk hayati apa bisa mencegah kerontokan bunga mangga? Ya, bisa untuk mencegah kerontokan bunga mangga Bagaimana bisa. cara aplikasinya? Ya sama seperti Jangan pohon mangga. disemprotkan ke bunganya ya, berarti ya. Oh, jangan sampai pupuk hayati ini terkena bunga yang lagi mekar, ya Oke, Bapak Ibu ya. kenapa tuh? Karena gini, bunga yang lagi mekar itu kan lagi proses polinasi, Pak, Mm-mm, proses penyerbukan. mm-mm, Takutnya cairan dari pupuk hayati HR ini membuat serbuk sarinya jadi lengket mhm, dan putik bunga itu tidak terserbuki dengan maksimal mhm, gitu. Jadi sebaiknya jangan sampai terkena bunga dari hmm, tanaman yang lagi mekar. oke, Tetap optimalnya ya ke tanah aja. oke, baik, baik. Ibu Karmila, apakah pupuk hayati juga bagus untuk tanaman bambu Bambu hias? hias. Oke. Bagaimana pemakaian? Ya, bagus untuk tanaman bambu hias itu berarti pemakaiannya ya kita kalau misal bambunya banyak, Mm-mm, banyak pot begitu ya. mm-mm, Itu bisa di 10 tutup botol pupuk mm-mm, untuk 5 liter air. mm-mm, Lalu satu tanaman hias, satu pot mm-mm. itu bisa 1 liter dari larutan. Oke, itu kalau nggak terlalu banyak ya Kalau nggak terlalu tanamannya. banyak ya. Oke, baik. Wah, ini Bu Karmila kayaknya banyak tanaman ya. Banyak tanaman nih. Ini beliau juga salah satu yang paling banyak ya, Hmm. mungkin best selling atau sellernya pupuk. Jadi Bapak Oh, tahu nih begitu beliau, ya ya. kan? Bapak Ibu sebagai informasi ya, dari pupuk pun juga tadi kan kita ada putarkan video Bangkok kan ya. Gitu. Ya. Nah, dari pupuk juga Bapak Ibu bisa berangkat ya, bisa kesempatan untuk berangkat ke Bangkok hanya dari Hmm. penggunaan pupuk hayati saja. Wis, Ya, karena kan pupuk itu juga ada dalam paket bis pakai juga bis. kan, Oke ada ya. paket bis juga, oke. Tapi itu juga sebetulnya sudah ada kok di apa namanya, ada di dalam Goan% juga ya Bapak Ibu. Iya. Ya di mana paket bis ini dapat 20 botol ya kan. Bapak Hmm. Ibu nanti ada kesempatan untuk bisa berangkat ke Bangkok. Wah, mantap Ya kan? sekali itu. Ya, ya. Oke, pertanyaan berikutnya ada Ya, lagi? itu ada Bu siapa? Bu Lili. Liliwati. Ya. Mau nanya Pak Hendra, untuk jeruk kunci bagus disiram ke tanam atau disemprotkan ke daun? Oke, jeruk kunci Bu Liliwati ya. Langsung saja ke tanahnya, Bu. Jadi Ibu langsung siram ke tanahnya, atau kalaupun mau nyemprot ya semprot langsung ke tanahnya saja, Bu. Itu lebih bagus karena mikrobanya akan lebih dia cepat hidup kalau langsung ke tanah begitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong mikroba ya kan, mikroba Iya. itu apakah memang hanya untuk tanaman yang tumbuh di tanah? Kalau Hmm, tanaman yang tumbuh hmm. di air, apakah bisa menggunakan pupuk hayati? Oke. Nah, ini eh,
Untuk tanaman yang tumbuh di air berarti mungkin seperti hidroponik begitu Yes, ya, Pak. Itu tidak bisa, Pak. tidak bisa. Jadi mikroba ini khusus hanya untuk tanaman yang tumbuh di atas tanah Heeh, atau mungkin media-media tanam yang bersifat organik iya, seperti kayak sekam iya. atau sabut kelapa gitu Mhm. masih bisa, Pak. Yang pasti bukan Kalau tanaman yang air, tumbuh di air. oh sudah tidak bisa itu. Tidak bisa, udah pasti Hmm, nggak bisa aja. pasti nggak bisa itu. Habis-habisin pupuk ya Bapak Ibu, ya Ngabis-ngabisin kan? pupuk, iya. Oke, eh tadi sudah dijawab ya, yang Bu Cornelia, yang Bu Yang Cornelis, apa? Bu Cornelis Ganur sudah dijawab belum? Bagaimana dengan tanaman buah dalam pot? Tanaman buah dalam pot, oh tadi belum. Ini Belum. baru sepertinya, Pak. Ya, Ya. Tanaman buah dalam pot disamakan saja Bu Cornelis dengan tanaman buah yang lain, yaitu di dua empat tutup botol, 4 sampai 6 tutup botol hmm, pupuk untuk 2 liter air. hmm, Nah, ini satu pot tanaman itu, Pak, untuk dosisnya itu. hmm. Begitu. Oke, baik. Oke, mungkin kita coba ambil 3-4 pertanyaan terakhir deh ya. Untuk mulai nanam apa nih? Untuk mulai Lobak. nanam lobak putih Hmm. yang masih berupa bibit, komposisinya berapa banyak? Lobak. Oke, Ya, lobak putih ini berarti dia tanaman hortikultura, Pak. ya, Yang masih berupa bibit. Berarti ya untuk hortikultura tadi di 4 sampai 8 liter per hektar ya. ya, Itu diaplikasikan di usia 15, 35 dan 45 hari. ya. Begitu. Dan baiknya mungkin sebelum masa tanam juga seperti yang tadi Pak Hendra sampaikan, Oh iya, betul. ya Sebelum kan? masa tanam sebaiknya diaplikasikan Aplikasikan juga. dulu. Ya, itu lebih Ya. bagus hasilnya. Lebih bagus ya. Bapak Ibu nanti kalau yang sudah mendapatkan hasil, panennya banyak, panennya melimpah, tolong dibuatkan testimoninya ya. Ah, Nanti ya kita boleh akan itu. putarkan juga Hmm, setiap kali kita mengadakan pertemuan Zoom ya Pak Hendra. ya, betul. Ya, dan nanti bisa dikirimkan melalui nomor yang tadi sudah dikirimkan di kolom chat Zoom. Hmm, Ya. ya. Oke, baik. Masih ada nggak Bapak Ibu silakan untuk Anda yang masih mau Oke, bertanya. ya yang Oke. mau bertanya. Oke, Pak Hendra, pada dasarnya kan pupuk hayati ini juga Ya, nggak harus mereka yang punya tanaman dengan lingkup yang besar kan? iya. Oke, karena saya yakin kok banyak juga ibu-ibu yang mereka punya Banyak pekarangan. Ya. pekarangan, ya kan? Nah, Hmm, karena pupuk ini juga sudah banyak nih ya, banyak ya, banget yang merasakan manfaat dari mereka yang suka bercocok tanam ya ya. di Hmm. pekarangan rumah, ya kan? Atau mungkin bunga-bunga, Ya, atau atau mungkin mungkin ya tanaman-tanaman yang hanya satu apotek biji, dua hidup biji. segala Ya, macam, ya kan? ya, Silakan dicoba. Ya, ya. jadi intinya pupuk ini bukan hanya untuk Anda yang punya Kebun. lahan kebun atau padi yang Iya, berhektar-hektar, ya benar. kan? Atau yang punya lahan Hmm. jagung, sawit, enggak. Ya, Anda yang punya pekarangan rumah pun juga Anda silakan bisa coba ya menggunakan pupuk hayati. Intinya punya tanaman, Pak. Intinya punya tanaman, tapi Berapapun jangan jumlahnya, yes, ya ya bisa pakai betul, pupuk Hayati HR betul, ini. betul, betul. Intinya jangan dipakai untuk ramas rambut aja ya. Nah, lagi pakai buka puasa nih lagi. Oke, baik. Kalau tanamannya yang nggak luas, sisa pupuk hayati bertahan berapa lama kalau disimpan? Nah, pertanyaan bagus nih dari Bu Anawati. Oke, Silakan Pak Hendra. Bu Anawati. Ini untuk pupuk Hayati HR ini sebaiknya ya Bu, itu setelah dibuka tutupnya, Mm-mm. 1 minggu bisa habis Bu, sebaiknya. Setelah dibuka tutupnya. Ya, Lah, kalau nggak dibuka tutupnya, maksudnya gini, eh dibuka tapi ditutup lagi, ya mm-mm. kan? Kan kita ngambil kayak tadi contoh nih buat pekarangan mungkin hanya Butuh 10 hanya tutup. ya, Ya, 10 tutup botol terus dicampur dengan mm, 2 sampai 4 liter air, ya kan? 2 liter ya, air lah kita pakai. Apakah yang dimaksud Pak Hendra harus habis itu adalah yang campuran 2 liter air dengan pupuknya mm, atau mm. pupuk yang satu botol ini udah segera dihabiskan? Ya itu untuk campurannya. Kalau untuk Campurannya pupuk kan? ya, untuk pupuk Oh. dalam satu botol ini pokok agar kita cium aromanya masih nggak busuk begitu ya, Mm-mm. masih wangi-wangi bau pupuk itu masih bagus dan masih bisa diaplikasikan untuk Oke. tanaman berikutnya. Tapi kalau kita buka tutupnya kok sudah tercium bau busuk, Pak, Mm-mm. itu berarti sudah terkontaminasi oleh bakteri-bakteri luar Mm-mm. begitu. Mm-mm. Jadi itu sudah sebaiknya jangan Gunakan diaplikasikan, lagi. jangan digunakan. Oke, jadi baiknya setelah kita ambil contoh kayak tadi gitu kan, Ya, 10 kita cuma tutup ambil gitu. 10 tutup, Hmm. dicampur dengan air, Ya, berarti ini harus tutup rapat lagi ya, langsung tutup tutup rapat, rapat lagi. disimpan di tempat yang gelap kalau bisa. Ya, dan yang tadi yang sudah dicampur itu harus habis dalam waktu berapa hari?
Ya saat itu juga. Saat itu juga harus Saat itu dihabiskan. juga harus Harus habis. dihabiskan. Cuma kalau Jadi, yang di dalam botol ini selama mm, baunya tidak berubah, ya itu itu masih masih bisa tetap dipakai. digunakan, Ya, dipakai ya. ya. Oke. Biasanya memang kalau secara normalnya tahan berapa lama? Itu 2 minggu sampai 1 bulan masih bisa. 2 minggu sampai 1 bulan. Asal penyimpanannya betul-betul itu Penyimpanannya terjaga betul-betul ya. harus baik ya. Baik ya. Gitu ya Bu Ana ya. Jadi jangan Ya. kelamaan juga Bu Ana. Mm, Oke. Untuk kebutuhan kesehatan ikan di akuarium apakah Untuk kebutuhan kesehatan mm, ikan di akuarium apakah juga bisa seperti Yakult? Apakah sifat pupuk ini juga kelas pupuk kimia mm. terlalu dekat dengan tanaman bikin mati? Gimana Oke. Pak Hendra? Pak Dedi, ini jelas beda ya Pak. Mm-mm, Kita dengan pupuk kimia. mm-mm, Kalau pupuk kimia kan memang bahannya dia dari kimia sintetis, mm-mm, dari mungkin hasil tambang begitu. Kalau kita kan ini cuman mikroba, mm-mm, murni 100% mikroba. Jadi mau nempel ke tanaman pun tidak masalah untuk mm-mm, tanamannya mm-mm, gitu. Karena kalau kita semprot padi misal Pak, kita semprot padi di sawah yang mm-mm, jarak tanamnya rapat begitu ya. mm-mm, Kan mau nggak mau padinya juga terkena. mm-mm. Tapi tidak masalah walaupun terkena tanaman padi Mhm. Oke. gitu. Lalu untuk yang ikan di akuarium, ini jelas tidak bisa ya Pak Dedi. Karena Mhm. ini mikroba di tanah Pak. Jadi kalau di air pertumbuhannya jelas tidak, mungkin malah tidak bisa tumbuh Pak Ya, mikrobanya kalau di ya. air ya. Langsung mati kali ya. Mati kali mungkin. Ya, ada mungkin hanya hidup beberapa waktu saja Ya, ya. Oke. Baik, Pak Hendra, terima kasih untuk penjelasannya ya, ya. Ini sudah tidak terasa sama-sama. ya, sudah 1 jam lebih kita sama-sama ya untuk pembahasan Ya, tentang pupuk. Terkadang kalau kita bahas masalah pupuk ya menarik juga ya. Apalagi ya, mungkin bagi Anda yang sangat suka atau hobi dengan bercocok lebih tanam, bercocok tanam. ya kan. Bahkan ya Pak Hendra, Mm. orang lebih nggak mempermasalahkan harga pupuk. Yang penting tanaman saya hidup, Iya, tanaman saya subur, mm, ya kan. Pekarangan rumah saya mungkin bunganya tumbuh semua, hasilnya yang penting hasilnya kan Pak. juga luar Iya, biasa. Apalagi juga harga pupuk kita kan sangat-sangat ya, efisien lah, iya ya, di sangat-sangat terjangkau untuk semuanya. Ini kan harganya 120 120.000 ya. per botol. Kompetitif lah Pak Ya, untuk sangat-sangat gitu kan. Dan ini juga bisa dipakai untuk lahan yang lumayan banyak lah ya. ya. Oke, baik Pak Hendra. Oke. Mungkin terakhir, kira-kira kalau boleh dirangkum nih Pak Hendra ya. Nanti Mm. jangan dulu dimunculkan. Saya belum minta dimunculkan ya. Ini terlalu kreatif ini timnya. Oke, Ya. oke ya. Kalau boleh dirangkum mungkin dari Mm. 3 manfaat mikroba atau pupuk hayati ini apa nih Ya. kira-kira? Silakan. Oke. Dirangkum semua untuk manfaat mikroba dari pupuk hayati air ini. Yang Ah, pertama, penyedia nutrisi. betul, menyediakan nutrisi. Yang kedua, itu mencegah penyakit. Mm-mm. Dan yang ketiga adalah sebagai penyubur tanah gitu. Oke, nah 3 poin ini luar biasa ya. Iya, itu Oke, menyuburkan tanah, ya kan, dan menghindari dari penyakit atau hama-hama, hama, ya kan, dan dan satu lagi penyediaan adalah nutrisi. penyediaan nutrisi. Karena nutrisi memang sangat penting, bukan cuma manusia yang butuh nutrisi, Iya, ya kan? semua makhluk hidup itu Semua butuh makhluk hidup, ya butuh kan? nutrisi pasti. Tumbuh-tumbuhan juga makhluk hidup loh, ya kan? Iya, Tanaman Anda pun juga makhluk hidup, jadi memang mereka butuh nutrisi. Tapi nutrisinya bukan feedsol, ya kan? iya, Nutrisinya adalah pupuk pupuk hayati, hayati ya kan? berbeda. Kalau feedsol buat kita-kita nih, ya kan? Oke, luar biasa, ya. Oke, terima kasih banyak Pak Hendra Iya, untuk terima kasih penjelasan kembali. ya dan ilmunya yang luar biasa untuk kita semua semakin paham dan tahu lagi tentang apa itu pupuk hayati dan manfaatnya dan Manfaat. kenapa kita harus menggunakan pupuk hayati. Ya tentunya dengan pupuk hayati ini akan memberikan apa ya istilahnya satu kebahagiaan untuk para petani semuanya. Karena Ya, pada ujungnya adalah kita bisa mendapatkan hasil panen yang melimpah, ya yang kan, mantap. hasil panen yang maksimal, Iya, ya kan, menghindari yang namanya gagal panen. Apalagi cuaca yang saat ini memang cuaca yang tidak bisa sangat tidak bisa ditebak. Waduh, diprediksi ya Pak ya, Hendra. Oke, dan Bapak Ibu, nanti kita akan ketemu lagi ya di bulan depan ya. Ya insya tentunya Allah dengan bulan topik depan. yang berbeda, insya Ya, Allah nanti. Nah, sebelum kita mengakhiri, ya kita akan memberikan update informasi terlebih ya, dahulu nih untuk Anda semua. beberapa Yang pertama pengumuman. mungkin, nah ini pemberitahuan tentang libur Lebaran.
Ya, kantor KK akan libur atau akan tidak beroperasional mulai tanggal 19 sampai 24 Maret. Hmm, Ya, ya. ingatkan kembali ya, Bapak Ibu masih ada waktu sekarang tanggal Sekarang 17. tanggal ya Ya, 17. 18 besok terakhir loh ya. Besok Besok terakhir. terakhir silakan Bapak Ibu ya yang mungkin masih butuh stok barang dari KK ya untuk stok masa libur Lebaran, apalagi Hmm, nanti mungkin butuh buat nanti bagi-bagi dengan keluarga, ya saya butuh stok Fitsol nih kurang, silakan ya. Nanti kalau sudah libur agak repot Bapak Ibu ya kan, karena kantor KK akan tutup di tanggal 19 sampai tanggal 24 Maret 2026. Dan kantor KK akan kembali beroperasional yaitu di tanggal 25 Maret 2026 ya, ya, di mana jam 9 sampai dengan jam 5 untuk hari Senin sampai dengan Jumat, ya. dan Sabtu jam 9 sampai dengan jam 3 ya. Oke, ada lagi? Next berikutnya. Oh iya, nah ini juga harus diingatkan kembali nih ya. Jadwal tutup poinnya Bapak Ibu di bulan Maret, ingat loh ya Bapak Ibu tanggal 27. 27 itu Hmm, hari apa? 27 coba dicek nanti deh hari apa. Kalau nggak salah hari Sabtu, betul nggak sih? Sabtu atau Jumat? Kayak 27 Jumat ya. Jumat. Ya, Jumat ya. Jumat. Jumat 27 Maret Bapak Ibu. Jangan sampai kelupaan ya untuk posisi distributor, 28 Maret untuk manajer, 30 untuk ESD dan juga Diamond, ya 31 untuk Crown dan juga Royal Crown ya. Karena terkadang kalau habis lebaran itu suka kelupaan Bapak Ibu. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu jangan sampai terlewatkan jadwal tutup poin di bulan Maret. Ada lagi? Sudah. Oke, nah Stok ini dia pupuk ya. habis Pak Oh, di maaf nih. kantor itu ada yang chat itu Pak. Apa tuh? Stok pupuk habis di kantor itu. Oh, iya, Wah, lagi pengiriman Pak Linson. Masalahnya Pak Linson langsung borong loh ya. Kemarin langsung wah, 400 botol coba. Gimana waduh, nggak kosong ya kan? Luar biasa loh ya. Gorontalo luar salah satu biasa. yang penjualan pupuknya paling best. Waduh, mantap itu. Karena kita tahu bahwa pupuk juga kan bisa berkesempatan untuk berangkat ke Bangkok. Betul ya Pak Linson ya? Oke, mantap Nah, ya. mantap. Langsung kemarin waktu acara Bukber di Gorontalo, sedikit kasih bocoran, terjual kurang lebih sekitar 600 botol Bapak Ibu. Ya kan? Luar biasa Gorontalo. Jadi stok pupuknya mungkin lagi on the way, Pak. Lagi on the way ke Gorontalo, aman Pak ya, nggak akan kehabisan Pak ya. Oke, Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih juga Pak ya, Hendra. Terima terima kasih kasih untuk tim kembali. yang sudah membantu ya berjalannya Zoom kita di hari Ya, ini. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan Zoom kita, hmm, saya pribadi dan mungkin juga Pak Hendra ya, ucapkan mohon maaf lahir dan batin karena selamat sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Idul Fitri. Fitri. Ya, mohon maaf lahir dan batin dan semoga puasa kita bisa memberikan berkah untuk kita semua ya. Ya, Dan tentunya sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Selamat siang. selamat Assalamualaikum siang. warahmatullahi wabarakatuh.